Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Untuk memulai acara perbaktian kita, mari kita awali dengan upaya penusuk ucapan syukur dan penuh sukacita melalui lagu Sia nomor 397, Betapa Teguh Persatuan. Betapa teguh persatuannya Persatuannya bersandar pada bersandar lengan pada Tuhan. lengan Tuhan, Damai ku dapat damai dan dapat dan bahagia bahagia bersandar pada lengan bersandar pada Tuhan. lengan Tuhan. Sandar, 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 ku sandar, aman dari menerima bahaya. Sandar, 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 bersandar pada bersandar pada lengan lengan. Betapa ringan Betapa ringan langkah-langkahmu langkah-langkah bersandar pada lengan bersandar pada Tuhan. lengan Tuhan. Bertambahlah terang segenap Bertambah terang jalanmu segenap jalanmu bersandar pada lengan bersandar pada Tuhan. lengan Tuhan. Sandar, 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 ku sandar, aman dari bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada bersandar pada lengan lengan. Allah. Apakah lagi yang ku Apalagi takuti bersandar pada lengan bersandar pada Tuhan. lengan Damai bahagia damai Tuhan bahagia akan beri Tuhan bersandar pada lengan bersandar pada Tuhan. lengan Tuhan. Sandar, 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 ku sandar, aman dari aman dari bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada bersandar lengan pada lengan. Allah. Terima kasih atas pujiannya. Kini marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui doa pembuka yang dipimpin oleh Master Guide Gaby Noti. Kepada Master Guide Gaby, kami persilahkan. Baik, marilah sama-sama kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah pencipta kami, Allah yang kami sembah dari sekarang sampai selama-lamanya di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penjagaan Tuhan. Kami datang kepadamu memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ajarilah kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan ajarilah kami untuk bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan atas sahabat yang indah kami dapat berkumpul untuk memulai ibadah dan juga kelas kemajuan kami. Tuhan memberkati supaya melalui apa yang kami akan pelajari ini dapat menguatkan iman kami, khususnya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami untuk lebih semangat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati juga pendeta yang akan menyampaikan eh, materi dan juga kelas, yaitu pendeta David Panjaitan dengan hikmat dan kuasa dari sorga, dan Tuhan berkati dalam pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati acara kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, dapat menghidupkan kameranya masing-masing agar kita sama-sama dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya akan ada perkenalan pembicara oleh Master Guide Berliando. Nah, dari Master Guide Berliando, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat malam dan selamat sabat untuk kita semua. Selamat sahabat, Kak.
Selamat sahabat Kak. Terima kasih untuk partisipasinya yang sudah mau on cam juga. Saya harapkan yang lain juga bisa on cam ya. Pada malam ini, kelas Pathfinder umum kita, saya akan memperkenalkan pembicaranya yang tentu kita semua pasti sudah mengetahuinya. Pembicara kita memiliki nama lengkap Pendeta David Panjaitan. Tempat tanggal lahirnya lahir di Pekalongan 4 Januari 1971. Status pernikahan tentunya kita tahu ya sudah menikah, memiliki 1 orang putra. Pendidikan terakhirnya doktor teologi, pekerjaan sekarang sebagai kepala bagian kerohanian di Rumah Sakit Advent Bandung. Asal gereja dan juga aktif di Master Guide ini sekarang di Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung di Conference Jawa Kawasan Barat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih kepada Master God Berliando yang sudah memperkenalkan pemateri kita yang akan memberikan firman Tuhan pada hari ini, Master Guide Pendeta David Panjaitan. Pada saat ini, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Master Guide Pendeta David Panjaitan. Mari kita buka hati, telinga, dan pikiran kita agar dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Sebelum itu, saya akan memberitahukan topik dari yang akan dibawakan oleh Pendeta David adalah Aku dan Cintaku. Ini sebenarnya saya yang request sendiri, apalagi ini relate banget sama anak-anak muda zaman sekarang, apalagi lagi cari jodoh, Aku dan Cintaku. Marilah kita persilahkan Master Guide Pendeta David Panjaitan untuk membawakan materi ini. Terima kasih. Baik, selamat malam buat kita semua. Selamat Selamat malam. istirahat. Selamat malam. Terima kasih atas undangannya, khususnya untuk saya punya keponakan Berliando. Sudah lama saya nggak dengar kabar dari beliau. Kalau nggak salah terakhir di Kendari dia waktu itu. Ya, tiba-tiba bulan lalu dia hubungi. Saya pikir eh, dia mau kasih undangan sama saya, undangan menikah maksudnya. Oh, ternyata undangan untuk memberikan kelas umum untuk para orang muda di jemaat ini. Tadi saya tanya, ini pesertanya siapa saja, supaya jangan salah ngomong saya nanti salah topik, jadi nggak nyambung kan kira-kira begitu. Rupanya yang hadir sekarang itu ada SMP, ada SMA, dan ada juga yang sudah berkeluarga, kan kira-kira seperti itu. Jadi di flyer yang saya dapat, bahwa kegiatan kita ini mulai dari jam 7 sampai selesai. Artinya saya bebas mau memberikan berapa materi kan kira-kira begitu. Tapi tenanglah, saya tidak akan lama-lama bicara. Karena terlalu lama bicara pun takutnya ada yang diingat. Saya akan memberikan 2 materi malam ini. Saya harap materi yang saya sampaikan itu eh, mengena ya, mengena. Memang tadi disampaikan oleh MC Gracia ya, Gracia. Topiknya cara mencari pasangan. Lalu saya waktu dengar itu agak sedikit sedih juga. Apakah kelompok ini memang belum pada punya pasangan kan kira-kira begitu. Berarti eh, eh, gembalanya atau direktur PA-nya punya PR yang besar untuk menjodohkan eh, orang-orang muda yang ada di tempat ini. Eh, Sedikit bangga boleh sedikit lah ya. Waktu saya masih aktif sebagai direktur pemuda, baik itu di Sumatera Utara ataupun di kantor Uni, ada beberapa yang boleh saya jodohkan, lalu saya berkati. eh, Berliando itu pasti ingat, itu di Kupang. Saya terbang dari Jakarta ke Kupang untuk memberkati beberapa teman yang ada di Kupang. Nah, teman-teman, malam ini topik yang mau saya ambil pertama itu bukan bagaimana cara mencari jodoh, tapi bagaimana caranya memutuskan pacar dengan baik dan benar. Saya ulangi ya,
Eh, Topik malam ini pertama yang saya ambil adalah bagaimana cara memutuskan pacar dengan baik dan benar. Kenapa, teman-teman? Banyak orang yang sekarang masih berhubungan dengan pacarnya, sebetulnya mereka sudah tidak nyaman, cuman nggak tahu caranya bagaimana untuk apa, untuk memutuskan, bisa jadi segan, takut, dan lain sebagainya. Maksud saya bukan mengajari untuk putus, bukan itu poin saya. Poinnya adalah kalau memang sudah rasa tidak cocok, ya putus aja gitu. Kalau sudah rasa tidak cocok, nah yang jadi masalah adalah bagaimana cara apa memutuskannya. Oke. Eh, Ya, saya harap slide saya sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Eh, Judulnya adalah memutuskan hubungan dengan cara yang benar. Slide-nya tidak terlalu banyak, hanya 9 slide saja. Oke. Terkadang hubungan cinta yang bermasalah terpaksa terus dijalani karena Anda terlalu ragu untuk memutuskannya. Seperti yang katakan tadi, nggak tahu bagaimana cara memutuskannya. Nggak tahu cari alasan apa untuk memutuskannya. Memutuskan hubungan bukanlah sesuatu yang salah, asal dilakukan dengan cara yang tepat. Jadi putus itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara memutuskannya. Itu yang mau kita pelajari. Baik, yang pertama adalah menjaga jarak. Sebelum memutuskan pasangan, ada baiknya Anda mulai menjaga jarak dengannya. Bukan untuk menghindar, melainkan untuk memberi waktu kepada diri sendiri, juga pasangan agar berpikir lebih jauh mengenai hubungan yang tengah dijalankan. Saat-saat ini juga memberikan waktu bagi Anda dan pasangan untuk melepas rasa ketergantungan, sehingga perpisahan tak terasa begitu menyakitkan. Artinya untuk mengintrospeksi diri ya, kira-kira hubungan gue tuh gimana gitu. Lalu di saat yang sama, yang mungkin dulunya kemana-mana selalu sama-sama, pengen dijemput, pengen diantar, tapi dengan cara menjaga jarak itu melatih kita untuk terbiasa sendiri kalau sekali waktu putus hubungan itu terjadi. Artinya siap-siap, itu sederhananya teman-teman ya. Lalu yang kedua, lakukan sendiri. Jangan nyuruh temen, tolong dong sampein dong, atau lewat WA, ya zaman sekarang lewat WA, dulu lewat surat. Ya zaman saya lewat surat. Memang zaman itu enggak masalah lewat surat. Kenapa? Itu alat komunikasi yang berlaku waktu itu, dan suratnya itu memang dari orang yang bersangkutan. Apapun alasannya, jangan pernah memutuskan pasangan lewat orang lain. Bagaimanapun menyakitkannya, memutuskan pasangan lewat orang lain akan membuat si dia merasa tidak dihormati. Jadi walaupun putus, walaupun ingin menyatakan putus, tetap kita menghormati pasangan teman kita yang dulunya adalah pacar kita, itu perlu untuk tetap dijaga. Nggak salah saya mau cerita ya. 2 kali saya pernah, belum tapi sudah dekat. Pertama waktu di kampus, saya waktu itu field school di Kupang, tahun 94, tiba-tiba saya dapat surat. Nah, anehnya surat ini dilengkapi dengan sebuah dasi. Lalu saya baca, surat itu isinya minta putus. Kok tiba-tiba saya diputusin, padahal dia baru memberangkatkan saya ke waktu itu terminal Kebon Kelapa
karena saya mau berangkat ke Kupang untuk field school. Udah, saya terima itu. Nah, beberapa tahun setelah itu saya nggak pernah ketemu. Beberapa tahun berikutnya saya tanya sama dia. Ketemu ya, akhirnya ketemu. Bang, saya penasaran, saya tanya. Saya orangnya penasaran, kalau nggak terjawab pertanyaan saya penasaran terus. Lalu saya tanya, dulu inget nggak? Ini pakai bahasa orang muda ya. Ingat nggak dulu kasih surat putus sama gue gini-gini? Lalu dia bilang, surat putus? Enggak ah, serius? Enggak, saya nggak pernah itu kan. Setelah ngobrol-ngobrol, rupanya dia punya sahabat dekat, nggak suka lihat saya, nggak suka kami berteman, lalu apa? Dikasih eh, nulis apa? Nulis surat putus, padahal bukan dia. Lalu yang kedua, tahun 97-98 saya udah kerja di Medan. Saya ada teman dekat, tiba-tiba hilang. Kok hilang, saya bilang. Lalu saya tanya, oh iya, dia pulang ke kampung, ngapain? Nantilah dengar kabar. Enggak taunya 1 2 bulan setelah dia pulang kampung, ternyata dia menikah. Saya rasa enggak enak. Kenapa nggak bilang langsung aja, kira-kira seperti itu. Lalu yang ketiga, katakan dengan tegas, lugas, dan jelas. Jadi nggak usah bingung-bingung, langsung to the point aja. Langsung pada pokoknya. Itu hal yang harus Anda lakukan saat memutuskan hubungan. Omongan panjang dan bertele-tele hanya akan membuat pasangan merasa bingung. Biasanya terjadi adalah, sebetulnya gue masih sayang sih, cuman gimana ya? Malah yang lebih repotnya lagi, eh, dia bilang begini, memang lu yang terbaik sih, cuman gimana ya? Loh, kok yang terbaik dilepaskan? Kan itu satu hal yang apa? Membingungkan. Artinya katakan saja, Bang, D, atau apa saja, sepertinya kita sudah nggak cocok lagi, kita nggak sejalan lagi, lebih baik hubungan kita apa? Diakhiri saja. Lalu yang berikutnya, jangan memberi harapan. Nah, seperti saya katakan tadi ya, emang udah putus, saya bilang kamu tetap yang terbaik. Sebagian diriku masih mencintaimu. Ini bahasa-bahasa gombal lah ya. Dan sebagainya. Hal itu hanya akan mengaburkan tujuan utama Anda. Yang lebih buruk, Anda sedang memberi harapan kosong pada mantan kekasih Anda. Jadi hati-hati dengan pernyataan. Seperti saya katakan di awal tadi, ya kalau memang mau putus, putus aja. Kalau enggak, ya enggak. To the point aja alasan. Lalu itu tinggalkan. Tapi harus ada pendahuluan ya, seperti bagian yang pertama. Lalu perlu tata krama ya, perlu sopan. Lakukan dengan tenang dan pilihlah kata-kata yang sopan. Memutuskan pasangan bukan berarti Anda bisa mempermalukannya. Sejahat apapun pasangan Anda, tetap perlakukan dia dengan hormat. Bagaimanapun ia pernah menjadi bagian dalam hidup Anda. Jadi itu perlu diingat ya. Sebagai sedongkol-dongkolnya kita, sesebel-sebelnya kita, sejahat-jahatnya dia, tetap kita perlu menjaga kesopanan pada waktu menyampaikan niat kita untuk apa? Untuk putus. Oke, yang berikutnya, jangan hubungi lagi. Ya, nomornya kan masih ada. Jangan pernah lagi bilang selamat hari Sabat atau selamat minggu bekerja. Ya boleh-boleh saja, tetapi dampaknya itu tidak baik. Ya, tidak baik. Pasca putus, minimalkan hubungan Anda dengan mantan. Tak perlu menelpon dengan tujuan menanyakan keadaannya. Hal itu akan membuatnya bingung. Berilah ia waktu untuk melupakan segalanya. Anda pun perlu waktu untuk kembali bangkit dan terlepas dari bayang-bayang mantan kekasih. Ini bicara masalah fakta dan perasaan ya teman-teman ya. Memang perasaan kita mungkin enggak enak, aduh gimana dia ya, ini segala macam. Betul itu, tapi kenyataannya bahwa kalian tuh udah putus, kenyataannya begitu. Jadi itu yang perlu untuk jelas dinyatakan. Oke, semoga Anda berhasil
memutuskan pasangan Anda dengan baik dan benar. Oke, itu presentasi pertama. Saya akan masuk kepada presentasi yang ini boleh dilakukan. Maksudnya presentasi tadi boleh dibuat kalau memang benar-benar mau putus ya teman-teman ya. Jangan coba-coba benar nggak seminar itu bermanfaat atau enggak? Yuk kita coba yuk coba putus. Jangan, bukan itu maksudnya. Jangan. Nanti jadi apa? Jadi jadi masalah. Kalau memang mau putus, itulah apa caranya. Jangan kita berhubungan atau kita tetap menjaga hubungan dengan pasangan kita, ternyata memang kita punya perasaan, kita punya hati sudah tidak rasa apa rasanya. Oke, saya akan masuk kepada presentasi yang kedua. Mungkin ini agak panjang, tapi saya akan melihat waktu. Apakah slide-nya akan saya selesaikan atau saya akan potong ya. Nah, karena peserta kita ini umurnya berbagai macam, bagi mereka yang sudah master guide, yang sudah punya teman, pacar maksudnya, boleh lebih memperhatikan ini. Tapi bagi teman-teman yang masih Pathfinder, masih SMP, boleh juga memperhatikan dengan serius, tapi untuk bekal nanti saja. Bekalnya, waktu itu ikut seminar begini ya, lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah ikut seminar tentang konseling tahun 91. Saya tidak tahu kenapa saya ikut seminar itu, tetapi saya ikut seminar itu oleh karena saya diangkat menjadi panitia. Saya ikut, ternyata sampai sekarang ilmu yang saya dapat tahun 91 itu masih saya gunakan kalau mengadakan konseling, khususnya konseling untuk pranikah. Oke, saya akan bagi. Ini bahan dasarnya, materinya maksud saya adalah dari tulisan Roh Nubuat, dan saya rasa ini masih relevan sampai sekarang. Ini materi saya buat waktu saya masih melayani di kantor Uni, dan seingat saya ini pernah saya bagikan dulu untuk seluruh gereja se-Uni Indonesia Kawasan Barat dulu. Saya tidak tahu apakah masih disimpan oleh gereja, saya kurang tahu. Baik, orang muda dan cinta, pacaran dan pernikahan. Banyak orang muda bertanya, sebetulnya cinta sejati itu yang bagaimana sih? Teman-teman boleh lihat di Google, anak-anak SD zaman sekarang yang belum layak sebetulnya berhubungan atau menjalin hubungan dengan lawan jenisnya, sudah membicarakan hal-hal yang terlalu serius. Nah, dulu kalau saya bikin seminar, contohnya mencari jodoh, dulu di atas sering saya tulis seiman. Sekarang saya rubah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, yaitu lawan jenis. Ya, lawan jenis. Oke. Cinta adalah satu pemberian atau karunia yang indah yang kita terima dari Yesus. Cinta kasih yang suci itu bukan satu perasaan, tetapi satu prinsip. Mereka yang digerakkan oleh cinta yang benar itu masuk akal atau tidak buta. Ya sering, saya tidak tahu sekarang apakah masih ada, waktu zaman-zaman kami sekolah kami tambahkan, cinta itu buta tapi tidak mati rasa. Bisa membedakan mana coklat Silver Queen, mana coklat ayam jago. Jadi buta tapi tidak mati rasa. Jadi saudara-saudara, teman-teman sekalian, tulisan ini mengatakan bahwa cinta itu adalah pemberian dari Kristus. Artinya, kalau Kristus belum ada di hati kita,
kita belum bisa merasakan dan memberikan cinta yang sebenarnya kepada orang lain. Ya, saya ulangi ya. Karena cinta itu adalah pemberian atau karunia dari Yesus Kristus. Pengertiannya adalah kalau tidak ada Yesus Kristus di hati kita, belum menguasai hati kita, kita tidak akan bisa merasakan dan memberikan cinta sesungguhnya kepada orang lain dan juga kepada diri kita. Oke, berikutnya. Di mana hanya Kristus memerintah, saya sudah katakan. Di sana terdapat cinta yang dalam, benar dan tidak mementingkan diri. Banyak cinta yang mementingkan diri. Harus gua duluan, harus gua duluan. Lalu jiwa itu dijalin dengan jiwa dan dua hidup akan dipersatukan di dalam kelestarian. Malaikat-malaikat Allah akan menjadi tamu di dalam rumah dan kewaspadaan atau kesadaran mereka yang suci menyucikan mahligai pernikahan mereka. Ini kalau ada Yesus di mana? Di hati kita. Kebetulan 3 bulan ini saya sedang memberikan konseling kepada 3 pasang muda-mudi yang akan melangsungkan pernikahan. Jadi waktu pertama ketemu, ini minggu lalu selesai 1, hari Minggu depan selesai 2, ini lanjut sampai nanti bulan Juli ada 2 pasang, 1 pasang lagi. Nah, setiap pertemuan pertama, kalau saya memberikan konseling pranikah, saya katakan demikian. Konseling pranikah itu tidak mengikat kita harus menikah. Karena konseling pranikah itu pada prinsipnya adalah untuk tahu diri saya, untuk tahu pasangan saya, dan untuk tahu bagaimana hubungan kami. Bisa atau tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena banyak dari orang yang saya layani dalam konseling pranikah, banyak itu berpikir secara egois. Contoh pertanyaannya. Nanti kalau kalian menikah, mau punya anak berapa? Lalu anak pertama itu apa? Terus kalau tidak punya anak bagaimana? Nah, pada umumnya pertanyaannya, jawaban mereka itu tidak sama. Selalu pada umumnya adalah ini loh yang saya mau. Jarang jawaban mereka, oke, setelah kami bicarakan, kesepakatan kami adalah seperti itu. Sangat jarang. Sangat jarang sekali. Jadi kembali, kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, di hati kita, maka cinta yang sebenarnya itu akan kita rasakan dan muncul dari kehidupan kita. Oke. Biarlah setiap langkah ke arah satu ikatan pernikahan dijiwai oleh kesederhanaan, kesungguh-sungguhan, dan satu tujuan yang sungguh untuk menyenangkan dan menghormati Allah. Perkawinan mengakibatkan hidup kemudian hari baik di atas dunia ini dan dunia akan datang. Seorang Kristen yang sungguh-sungguh tidak akan membuat rencana yang tidak disetujui oleh Allah. Maksudnya begini, kalau memang kita sudah punya teman, pacar lah begitu ya, kita harus sungguh-sungguh dan apa adanya saja gitu, nggak usah berlebihan ya. Pacaran apa adanya saja, nggak usah wow maunya begini, maunya apa dan sebagainya. Dan kembali mengutip apa yang sering saya bicarakan di pelayanan konseling pranikah, saya katakan demikian, teman-teman, jangan bingung antara wedding sama married. Tapi umumnya orang muda itu bingung antara wedding dengan married. Wedding itu hanya 1 hari, married itu seumur hidup. Jadi wedding itu adalah pesta pernikahannya, tapi married itu adalah ikatan rumah tangga itu. Nah, biasanya banyak pasangan-pasangan itu terjebak
dalam situasi waktunya, uangnya, pikirannya, energinya habis digunakan untuk memikirkan wedding, bukan memikirkan bagaimana merit mereka. Saya harap teman-teman mengerti apa yang saya maksud. Contohnya, baju pernikahannya harus seperti ini, lalu pengiringnya harus seperti ini, lalu di gedungnya seperti ini, bahkan foto preweddingnya harus seperti ini, di tempat ini. Wah, sehingga habis waktu mereka, habis energi mereka. Begitu masuk ke suasana rumah tangga, jadi kelabakan bahkan sampai ada yang meninggalkan hutang. Jadi jangan sampai ke situ. Boleh menjalani, oh ini pesta, ini adalah raja dan ratu sehari, betul, itu betul. Tapi perlu ada perhitungan yang matang. Oke. Apakah persatuan hubung ini menolong saya ke sorga? Ini dia. Apakah itu akan membunuh cinta saya kepada Allah? Dan apakah itu akan memperbesar kekagumanku di dalam hidup ini? Jika pantulan ini tidak mengemukakan garis balik, maka di dalam takut akan Allah akan bergerak maju. Maksudnya begini teman-teman. Waktu saya berteman sama cowok ini atau cewek ini, kualitas rohani saya itu gimana? Semakin baik atau malah mundur? Ya. Dan maaf saya katakan ini. Kenapa saya harus minta maaf ya? Dan saya harus katakan ini dengan berani. Sering teman-teman orang muda mengatakan, ya tarik jiwa kan nggak apa-apa. Betul. Tetapi untuk menarik jiwa seseorang itu kan tidak harus menikah. Pacaran it's okay lah ya. Itu kan masih belum ada ikatan yang permanen istilahnya. Walaupun sudah mengarah ke sana. Mengarah ke ikatan yang permanen. Tetapi hati-hati teman-teman mempunyai konsep, oh nggak apa-apa ini tarik jiwa. Hati-hati, untuk menarik jiwa tidak harus menikah. Tidak harus menikah. Banyak cara lain dengan cara untuk menarik jiwa. Coba ukur, kembali saya katakan, apakah hubungan saya ini membuat kerohanian saya semakin baik atau tidak? Tidak sedikit orang-orang muda yang sebelum punya pacar, mereka sangat aktif di gereja. Tetapi setelah punya pacar justru mundur. Tidak aktif dalam kegiatan gereja. Memang aktif dalam kegiatan gereja itu tidak otomatis iman dan rohani baik, bukan, tapi itu indikasi. Ya, indikasi. Nah, bagaimana pembicaraan pada waktu pacaran? Apakah membuat rohani saya semakin baik atau tidak? Ya, semakin baik atau tidak? Saya tahu ada orang muda, saya ketemu mereka pada waktu malam minggu, mereka lagi Zoom, seperti kita itu, loh, lagi ngapain? Lagi Zoom sama pacar saya. Oh gitu. Terus kalian ngapain? Rupanya mereka baca tulisan nubuat. Oh, masih ada ya zaman sekarang orang muda seperti ini. Itu dalam hati saya. Artinya teman-teman, pada waktu pacaran itu bicarakanlah hal-hal yang baik. Bicarakanlah hal-hal yang baik. Sehingga pada waktu ada orang bertanya sama saya, Pak Pendeta, jam pacaran itu kapan sih? Saya sebut begini saja. Bagi mereka yang pacaran sudah mengarah serius, bicarakan hal-hal yang baik. Berbicaralah di tempat yang baik dan berbicaralah di waktu yang baik. Maksudnya begini, berbicaralah hal-hal yang baik, bicarakan masa depan. Nanti kalau kita menikah, kamu kerja di mana? Itu saya izinkan nggak pacar saya, istri saya atau suami saya. Itu udah mulai untuk dibicarakan. Lalu jam yang baik jangan lewat jam 10 malam. Ya. Lalu tempat yang baik jangan di tempat yang gelap-gelap. Biasa orang kan tempat yang gelap lalu
apa istilah jam malam, jam 10 malam baru apa. Oh, jangan teman-teman, jangan. Ya memang eh, saya kurang tahu juga zaman sekarang masih berlaku atau tidak, tapi waktu zaman kami dulu kata demikian. Oh, cowok-cowok Advent itu sombong-sombong. Gitu juga sebaliknya. Oh, cewek-cewek Advent itu sombong-sombong. Saya memang awalnya berpikir, oh benar juga ya. Tapi lama-lama saya berpikir terbalik. Oh enggak. Cowok-cowok Advent dan cewek-cewek Advent itu bukan sombong-sombong, tapi harganya mahal. Harganya mahal. Artinya, kalau saya sebagai cowok atau Anda sebagai cewek, pada waktu cowok datang mendekati kita, kita harus eh, menahan apa ya, menjaga, memproteksi diri kita. Tunggu, ini orang serius atau enggak nih? Nah, kira-kira begitu. Ya. Sehingga eh, di materi saya yang lain, judulnya adalah mau cari pacar atau cari teman hidup, itu berbeda. Kalau mau cari pacar itu gampang. Sekarang banyak banyak situs aplikasi yang bisa melakukan itu. Tapi kalau untuk mencari teman hidup, itu lain cerita. Jadi kembali teman-teman pada pernyataan ini, bagi mereka yang sudah berteman, yang sudah punya pacar, coba cek apakah kerohanian saya setelah pacaran sama dia ini semakin baik atau semakin mundur. Indikasinya sederhana, atau testingnya sederhana. Seberapa mendukungkah pasangan saya itu terhadap kegiatan kerohanian saya? Coba tanyakan itu. Oke, yang berikutnya. Jikalau pernah ada satu pok atau judul yang perlu ditinjau dari setiap segi, itu adalah cinta. Jadi seminar tentang cinta ini tidak akan pernah ada habis-habisnya. Seru terus. Bantuan pengalaman orang lain dan satu pertimbangan yang jelas dan hati-hati terhadap yang satu hal dari kedua belah pihak adalah sangat perlu. Itu adalah satu pokok yang didengar ringan oleh sebagian besar orang banyak. Ambillah Allah dan orang tua yang takut akan menjadi penasehatmu. Orang-orang muda, doakanlah hal itu. Teman-teman orang muda, jangan pernah menolak nasihat, itu maksud. Jangan pernah menolak nasihat dari pendeta, orang tua, dan lain sebagainya. Saya mau cerita. Saya punya teman, kami dulu sama-sama teman tempat kerja, kebetulan saya punya tim. Saya tanya sama dia, udah ada pacarmu? Udah Pak Pen. Yang mana pacarmu? Tunjukkan sama saya bilang begitu. Oh iya Pak Pen, ya. Jadi sekali waktu dia bawa pacarnya, lalu saya lihat, itu benar pacarmu, Mbak? Iya. Sepertinya kamu nggak cocok sama itu. Bukan dia jahat, bukan, tapi nggak cocok kalian. Lalu teman saya bilang, aduh, Pak Pen, kami sudah sama-sama suka, sudah coba pikirkan ulang. Jadi pendek cerita, setelah dilihat-lihat, akhirnya mereka putus, lalu teman saya ini sudah menikah dengan cewek yang lain. Lalu saya panggil lagi, gimana? Untung Pak Pen nasihati saya untuk tidak menikah dengan itu, karena rupanya sifat mereka enggak saling mendukung. Ada juga teman saya yang lain, saya tanya, saya dengar kamu sudah pacaran. Oh iya Pak Pen, yang mana pacarmu si ini? Bilang, kebetulan dia pendeta, bilang jangan deh, dia bukan dia jahat, bukan, tapi sepertinya nggak mendukung kamu deh. Dan benar, selama mereka berteman, pacaran, bertengkar terus. Nah, akhirnya sekarang teman pendeta itu bingung mau memilih yang mana. Kalau dinasihati oleh orang tua atau pendeta. Pertimbangkanlah setiap perasaan dan perhatikan setiap perkembangan tabiat di dalam diri seorang yang kau rasa untuk menghubungi nasib hidupmu. Langkah yang akan kau ambil adalah satu langkah yang sangat penting di dalam hidupmu dan janganlah diambil dengan terburu-buru.
di saat mungkin Anda mencintai, janganlah mencintai secara buta. Itu di awal sudah dikatakan. Oke, jatuh cinta. Oke, katakan bahwa itu adalah, sorry sambil minum teman. Oke, mungkin itu adalah cinta sejati, sesungguhnya, tapi perlu diuji. Ya, perlu diuji. Salah satunya tadi, apakah kerohanian saya setelah berteman sama dia semakin baik atau semakin mundur? Oke, selanjutnya. Jika pria dan wanita mempunyai kebiasaan berdoa 2 kali dalam sehari sebelum mereka berencana menikah, mereka harus berdoa 4 kali sehari bila mereka mengambil langkah untuk menikah. Perkawinan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi dan mengakibatkan hidupmu baik di atas dunia ini atau di dunia akan datang. Seorang Kristen tidak akan meneruskan rencananya dalam arahnya tanpa mengetahui Allah menyetujui rencananya. Ia tidak akan mau memelihara dirinya, tetapi akan merasa bahwa Allah harus memilih baginya. Kembali, minta petunjuk sama Tuhan. Yang tadinya tidak pernah berdoa, mari sekarang mulai berdoa. Yang tadinya berdoa hanya 1 kali, mari lipatkan menjadi 2 kali. Nah, tulisan ini mengatakan, yang tadinya biasa berdoa 2 kali, kalau memasuk pernikahan, berdoa 4 kali. Itu sangat penting. Kembali, saya katakan tadi, indikasinya apa? Indikasinya apa bahwa saya cocok sama dia? Apakah dia membuat kerohanian saya semakin baik atau tidak? Itu salah satu indikasi yang bisa kita lihat secaranya. Oke, selanjutnya. Jika Anda diberkati dengan memiliki orang tua yang takut akan Allah, mintalah nasihat dari mereka. Saya sudah katakan tadi. Bukalah pada mereka harapan dan rencana Anda. Belajar dari pengalaman mereka. Maka Anda akan diselamatkan dari banyak sakit hati. Atas segala sesuatu, jadikan Kristus penasihat Anda. Pelajarilah firman-Nya dengan doa. Kembali, dikatakan nasihat, masukan perlu dari orang tua dan firman Tuhan. Dengan tuntunan yang semacam itu, biarlah seorang wanita muda menerima sebagai seorang teman hidup hanya seorang yang memiliki tabiat yang suci, seorang yang rajin, bercita-cita dan jujur, seorang yang cinta dan takut akan Allah. Biarlah seorang pria mencari seorang yang akan berdiri di sampingnya, adalah seorang wanita yang mau memikul tanggung jawab hidup bersama. Seorang yang pengaruhnya akan mengagungkan dan menghaluskan dia, dan akan menjadikan dia bahagia di dalam cinta. Artinya, teman-teman wanita, kita harus mempunyai tabiat. Tabiat yang suci. Yang suci itu begini, arti suci itu adalah dalam bahasa Alkitab itu kudus, kados. Kados itu artinya separate, terpisah, berbeda, terpisah, berbeda. Artinya, teman-teman wanita, kita harus tabiat kita berbeda dengan wanita-wanita yang ada di luar sana. Yang ada di luar sana. Salah satu contoh, teman-teman, ya. Dulu saya sering katakan bahwa banyak orang muda Advent, tanda kutip, alamatnya itu tidak jelas. Alamatnya itu begini. Di satu sisi, kata-katanya, bahasanya, stylenya, fashionnya itu mencontoh dari apa yang mereka lihat. Tontonan TV lah, film dan sebagainya. Lalu tanpa sadar itu dibawa ke gereja. Nah, banyak orang dilihat, loh ini kok orang Kristen kok begini gayanya. Tapi di satu sisi itu memang menjadi pilihan gaya fashionnya, itu contoh dari fashion, bahasanya, cara ngomong dan sebagainya. Nah, jadi kembali, teman-teman orang muda, khususnya wanita, kita harus berbeda dari wanita-wanita pada umum yang di luar gereja sana. Lalu rajin, punya cita-cita, jujur, dan kembali takut akan Tuhan. Nah, segitu juga laki-laki ya.
harus mempunyai apa eh, pengaruh yang baik kepada teman. Oke, berikutnya. Di dalam persatuan hidup Anda, cinta kasih haruslah menjadi penunjang bagi kebahagiaan satu sama lain. Ini adalah kehendak Allah bagi Anda. Tetapi di saat di jalan menjadi satu, tak ada dari Anda berdua yang harus korbankan kepribadian Anda bagi yang lain. Allah adalah pemilik keberbedaan Anda. Hidup bagi Allah, jiwa memberikan padanya cinta, kasihnya yang terbaik dan tertinggi. Apakah aliran cinta Anda yang terbesar bagi Dia yang telah mati bagi Anda? Jika demikian, cinta Anda satu sama lain akan mengikuti aturan surga. Artinya, kita keputusan pacaran, menikah itu harus didasari oleh cinta yang berasal dari surga. Ya. Bagaimana caranya kita dapat itu? Seperti yang saya katakan di awal, bahwa Yesus Kristus terlebih dahulu harus ada di hati kita. Maka itu akan terpancar dengan sendiri. Oke, saudaraku, jika kecuali Anda mau memiliki sebuah rumah tangga di mana bayangan tak pernah diangkat, janganlah mempersatukan diri Anda dengan seorang yang menjadi musuh Allah. Artinya, seperti tulisan Rasul Paulus katakan, bagaimana terang dengan gelap bisa bersatu? Ya, bagaimana terang dan gelap bisa bersatu? Tentu tidak mungkin. Harus satu frekuensi, istilah-istilah seperti itu. Saya mau cerita kesaksian. Tadi perkenalan bahwa anak kami satu, betul. Sekarang dia umur 25 tahun, sudah tamat kuliah, sekarang sudah bekerja, juga sudah punya teman. Nah, saya ingat sejak SMA selalu saya tanya anak kami ini, Bang, kamu udah punya pacar belum? Nah, kadang dia jangan-jangan, artinya hubungan kami dekat loh. Nah, pas masuk kuliah di Unai, tiba-tiba dia kirim foto sama saya di WA. Lalu saya tanya, siapa ini, Bang? Oh, teman satu angkatanku di. Oh, kamu suka sama dia? Ketawa anak-anak kami kan. Lalu berapa saat kemudian saya tanya, mana temanmu yang kamu suka itu? Oh, udah pacaran sama kakak kelas di, katanya. Saya bilang, oh, oke. Kalau begitu, enggak apa-apa, biar aja lah. Tapi kamu harus jaga komunikasi dengan dia. Ya, kita tidak tahu ke depannya bagaimana, saya bilang begitu. Iya, Di. Nah, semester berikutnya, dia kasih tahu, Di, aku udah ada yang aku dekatin. Mana orangnya itu? Oh, oke, 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 oke. Terus, pas mau menyatakan, pada waktu menyatakan, ditolak. 6 kali berturut-turut, dia menyatakan ditolak. Anak kami ini. Ya, nggak jelek-jelek amat lah anak kami. Nggak bodoh-bodoh amat lah. Sehingga saya heran juga kalau ditolak ya dalam. Lalu pernah sekali waktu saya tanya sama dia, pernah nggak cewekmu itu kamu ajak makan? Pernah di. Gimana cara? Aku ajak makan ke Thomas, terus siapa yang bayar? Saya bilang, aku yang bayar di. Gimana cara kamu bayarnya? Aku bayar pakai uang receh, uang 2.000, 1.000. Terus apa yang terjadi? Saya bilang gitu. Setelah itu nggak mau dia aku ajak jalan. Oh iya iya iya, oke oke, nggak apa-apa lah. Terus tanya, kenapa kamu lakukan itu? Ya aku mau tahu di apakah dia matre atau enggak. Ternyata dengan sikapnya itu ya aku anggap dia matre. Oh, oke oke lah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pada waktu dia dekatin ceweknya yang kelima, menjelang yang menjelang yang keenam, dia marah sama saya. Dia bilang gini, Dedi, semua yang Dedi seminarkan, yang Dedi nasihatkan, yang Dedi anjurkan sama aku, sudah aku jalankan semua. Tapi satu pun gak ada cewek yang mau sama aku. Aduh,
Dalam hati saya, aduh gimana yang bisa dalam hati saya kan? Lalu saya bilang, nah ini yang mau saya disampaikan sama kamu. Kamu akan dapat pacar cewek yang ketujuh. Seperti Naaman saya bilang. Oh Ridi ini, ya nak. Lalu dari semua yang kamu dekatin itu mereka bukan jahat, bukan tidak baik, bukan itu nak. Mereka baik semua. Tetapi masalahnya adalah kalian tidak satu frekuensi. Nanti kamu akan dapat cewek yang satu frekuensi. Ya kita lihat lagi kan, dia yang namanya anak muda ya. Dan teman-teman sekalian tahu benar, pada waktu dia mendekati cewek yang ketujuh, itulah jadi. Dan itulah jadi pacarnya sekarang. Dan teman-teman tahu, itulah cewek yang dia deketin waktu tingkat 1 semester 1. Jadi teman-teman yang mau saya katakan adalah, pastikan bahwa Anda satu frekuensi dengan pasangan Anda. Sehingga dengan berjalannya waktu, apalagi mau masuk jenjang pernikahan, satu frekuensi itu sangat penting. Satu frekuensi rohani, satu frekuensi cita-cita, satu frekuensi bisa jadi pendidikan. Ya, itu perlu karena mereka satu angkatan. Perlu diperhatikan. Juga satu frekuensi eh, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya. Saya bukan bicara sukuisme, bukan. Tetapi eh, untuk menyatukan dua budaya yang berbeda itu tidak mudah. Oke, saya udah bicara selama 30 menit. Sepertinya saya tidak akan habiskan saya punya PowerPoint. 2 atau 3 slide lagi. Ikatan keluarga itu adalah yang paling dekat, paling manis dan suci dari ikatan apapun di atas dunia ini. Itu telah direncanakan untuk menjadi satu berkat bagi manusia. Itu adalah suatu berkat di mana saja jika janji perkawinan itu dibuat secara bijaksana, bersikap takut akan Allah, dan bertanggung jawab. Ingat teman-teman, pelajaran Sekolah Sahabat minggu lalu, salah satu ilustrasi nubuatan yang dipilih oleh Allah, yang diangkat oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat itu adalah rumah tangga. Menggambarkan bagaimana hubungan antara Allah dan manusia itu bisa dilihat dari kedekatan hubungan keluarga. Artinya dalam hal ini suami dan istri. Artinya keluarga itu satu hal yang sangat penting. Jadi hati-hati untuk itu. Itu dimulai dari mana? Dari pacaran. Itu mulai dari mana? Kalau memang waktu pacaran merasa tidak cocok, setelah dievaluasi tidak cocok, ya udah putuskan aja, cari yang satu frekuensi. Oke, mungkin ini slide yang terakhir ya, karena udah 30 menit. Tabiat adalah kuasa. Saksi yang diam dari satu hidup yang benar, tidak mementingkan diri sendiri, dan beribadat memberikan sesuatu pengaruh yang sangat kuat. Jadi, waktu pacaran, waktu nanti menikah, jangan diri dulu yang dipikirkan. Tapi bagaimana kita berlomba untuk mendahulukan kepentingan pasangan kita. Sama seperti Yesus, bukan? Yesus kan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk apa? Layani. Tapi problemnya adalah pengantin wanita itu, jemaat itu egois, lebih mementingkan apa? Dirinya. Oke, dengan menyatakan tabiat Kristus dalam hidup kita sendiri, kita bekerja sama dengan Dia di dalam pekerjaan menarik jiwa. Hanya dengan menyatakan di dalam hidup kita akan tabiatnya, maka kita dapat bekerja sama dengan Dia. Artinya karakter Tuhan Kristus itu harus muncul dari kehidupan sehari-hari kita. Itu tadi saya katakan di awal, kita tidak akan merasakan cinta yang sesungguhnya. Kita tidak bisa memancarkan cinta yang sesungguhnya yang dirasakan oleh orang lain kalau atau sebelum Yesus berada di hati kita. Dan makin luas jangkauan pengaruh kita, makin baik dapat kita berbuat. Bila mereka yang mengaku, yang melayani Allah, mengikuti teladan Kristus, melakukan prinsip-prinsip hukum di dalam hukum
mereka setiap hari apabila segala perbuatan menyaksikan bahwa mereka sangat mencintai Allah dan tetangga mereka sebagai diri mereka sendiri, maka gereja akan mempunyai kuasa untuk menggerakkan dunia. Jadi kembali teman-teman, yang mau saya katakan dan simpulkan adalah bahwa cinta yang sejati itu bisa kita rasakan, bisa kita bagikan, dan bisa dirasakan oleh pasangan kita, dalam hal ini pertama pacar kita, kedua nanti setelah kita menikah, yaitu cinta yang sejati yang Tuhan berikan. Ya, karena cinta itu adalah apa? Karunia. Tanpa kehadiran Kristus di hati kita, itu semua tidak akan bisa apa? Tidak akan bisa terjadi. Tapi pada saat Kristus ada dalam hati kita, menguasai kehidupan kita, maka cinta sejati itu bisa kita rasakan, bisa kita pancarkan, dan bisa kita lihat bahwa orang yang ada di pasangan kita itu juga merasakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Nangis pemimpin acara atau gimana? Bukan ya? Enggak nangis, enggak, bukan kan? Bukan, Pak Oh, Pendeta. enggak, kirain nangis. Flu mungkin. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Master Guide Pendeta David Panjaitan yang sudah membawakan materi yang begitu indah, Aku dan Cintaku. Baiklah, sebelum kita menutup dari akhir dari materi ini, kita akan membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Sebelum itu saya perkenankan kepada para jemaat untuk melampirkan pertanyaan atau yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Tapi aku boleh nanya duluan nggak Pak Pendeta? Oh, boleh lah. MC duluan boleh. Bagaimana kalau misalnya pasangannya terlanjur beda agama? Apa yang harus dilakukan Pak Pendeta? Oke. Terlanjur ini, terlanjur menikah atau terlanjur pacaran? Terlanjur pacaran. Oh, gitu ya. Oke. Saya tidak akan katakan lanjutkan dan saya juga tidak akan katakan putuskan. Yang mau saya katakan adalah pastikan bahwa frekuensi kalian itu sama. Contohnya begini, ini agak membingungkan saya punya penjelasan, tapi tolong ikuti pelan-pelan. Satu gereja pun frekuensi kita belum tentu sama. Satu gereja pun ya. Contoh, nanti setelah menikah, keyakinan gereja kita adalah mengembalikan persepuluhan. Benar, ini salah satu contoh saja ya. Lalu ada program persembahan terpadu dan organisasi kita anjurkan 10%. Nah, kalau kita berbicara persepuluhan, ini contoh saja, contoh ya, bukan itu. Ini contoh saja. Yang karena saya dapati sering di sini menjadi perbincangan di antara suami istri yang nggak ketemu. Contoh, mengembalikan persepuluhan itu gross atau net, itu kan beda. Nah, itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi persoalan kalau tidak satu apa frekuensi. Bayangkan yang satu gereja saja banyak yang tidak satu frekuensi, apalagi beda keyakinan. Maksud saya gini, memang kalau kita lihat ke belakang, itu sana bapak mama si Anu, orang tua saya atau apa segala macam, dari keyakinan yang berbeda. Benar, itu benar. Dan langgeng, benar, benar, benar. Jangan lupa, kalau kita cek lebih jauh, bisa jadi ada ketimpangan di mereka. Contoh yang lain, mendidik anak. Kita bersyukur menjadi orang Advent. Ada satu buku yang namanya Rahasia Mendidik Anak. Banyak orang tua berpikir bahwa
mendidik anak itu dengan cara keras lebih baik. Sebetulnya tidak. Tegas tidak sama dengan keras. Lalu contoh yang lain ini memilih tempat sekolah. Ya, memilih tempat sekolah. Ada yang maunya sekolah yang bonafit, harganya mahal, tapi ada yang ya enggak, kita mau sekolah Advent saja. Ini kan jadi persoalan nih. Ini kan menjadi apa? Persoalan. Nah, jadi kembali kalau sudah terlanjur pacaran, itu kan masih pacaran, ya kan? Masih ada peluang untuk berpisah. Tapi poin saya adalah coba evaluasi hubungan kalian. Apakah hubungan saya ini membawa saya punya karakter lebih baik atau tidak? Kalau membawa lebih baik, ya lanjutkan. Tapi kalau memang justru membuat karakter saya, kerohanian saya semakin mundur, anjuran saya ya untuk dipertimbangkan. Caranya, itu yang pertama tadi. Bagaimana cara memutuskan dengan baik dan benar. Itu apa? Itu tadi. Karena begini, eh, dalam rumah tangga ini, kalau enak kita berbagi sharing, contoh suami pulang ke rumah dari kerja cerita, nah bayangkan pasangan kita nggak enak diajak ngobrol, aduh itu paling nggak enak itu, ya itu paling nggak enak, paling apa nggak enak. Walaupun seperti kata tadi banyak pernikahan yang diawali oleh beda agama, tapi bisa jadi ada sesuatu yang tidak terpuaskan di hati pasangan. Salah satunya adalah mau cerita, itu terbentuk. Dan saya tahu saya punya teman sampai sekarang rumah tangga mereka bagus, padahal mereka beda beda agama. Bagus lah, berarti nggak cerai, nggak tetap berjalan, tapi eh, jalan masing-masing, anaknya ikut siapa, dan apa sebagainya. Itu jawaban saya. Kembali ya, saya tidak katakan lanjutkan, saya juga tidak katakan putuskan. Tapi yang saya katakan adalah pastikan bahwa satu frekuensi dan itu bukan dibuat-buat. Indikasinya adalah bagaimana eh, kerohanian saya semakin membaik atau tidak kalau untuk saya. Ya. Kan itu bisa apa? Bisa terlihat. Oke, Gracia. Oke, Pak Pendeta. Satu lagi boleh nggak? Oh, boleh. Kan buat kita malam ini kan nggak masalah. Malam sahabat kan. Oke, oke, silakan. Seperti konsultasi cinta. No problem. Eh, Silakan. apakah kan kalau misalnya dari saudara kita yang sebelah, mereka Hmm, bilangnya pacaran itu haram. Apakah di kita itu pacaran itu sebenarnya disarankan untuk persiapan pernikahan atau baiknya kayak ta'aruf gitu Pak Pendeta. Jadi dia mepet nikahnya pacar, coba kenalan terus langsung nikah atau yang benar itu gimana kalau di kitanya Pak Pendeta? oke. Pertama, eh, ini contoh, ini ilustrasi ya. Kan banyak nih warung Padang. Suka makan Padang nggak? Suka makanan Padang nggak kamu, Gracia? Suka Pak Pendeta. Suka ya. Kan banyak warung makan Padang. Dari sekian banyak warung makan Padang kan nggak semua kita apa? Kita rasakan makanannya kan. Kita memilih kan kira-kira begitu. Nah, oke nanti yang chat saya akan jawab ya. Mustika Natalia. Nanti saya respon. Oke. eh Sampai mana saya lupa sih. Oke. Nah, untuk mereka mungkin mereka mempunyai keyakinan bahwa dengan cara seperti itu bagus. It's okay, no problem. Tapi untuk kita punya konsep yang agak berbeda dengan mereka. Ya, agak berbeda. Nah, konsep gereja kita adalah pertama itu berteman, lalu masuk ke langkah berikutnya adalah pacaran, untuk saling mencari tahu karakter kita itu bagaimana. Kembali saya katakan, pada waktu konseling, ini saya punya praktek ya, dalam pelayanan konseling saya selalu katakan, konseling itu adalah untuk mencari tahu siapa saya, siapa dia. Lalu bagaimana kita, hanya itu saja.
Karena biar bagaimanapun juga, kita tidak akan pernah mendapatkan pasangan yang cocok. Tapi kita bisa mencocokkan diri dalam arti apa? Kita mengurangi keegoisan kita. Nah, mungkin saya tidak tahu, di tetangga kita sana, begitu ketemu, nah pertanyaannya, siapa di antara mereka berdua yang paling banyak menghilangkan egonya? Kan di situ menjadi pertanyaan bagus tuh. Karena kan baru kenal tuh, tiba-tiba kan kira-kira belum tentu, bukan salah benar, ini bukan salah benar, tapi dua budaya yang berbeda dipersatukan, artinya harus ada satu yang kalah, satu yang menang. Kan kira-kira begitu. Nah, kembali di gereja kita, kita bersyukur di gereja kita eh, dianjurkan tahap-tahap itu. Berteman dulu, lalu pacaran, kalau sudah cocok lalu apa? Masuk ke jenjang pernikahan. Dan itu pun harus tetap mencocokkan eh, karakter kita. Dan kata kuncinya seperti saya katakan tadi, sama seperti Yesus datang ke dunia yang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu akan membawa kita semakin eh, sama frekuensinya. Kira-kira itu, Grasi, yang boleh saya sampaikan. Baik, Pak Pendeta, terima kasih banyak atas diskusinya. Mungkin yang di chat Saya tadi mau itu, respon dulu ini ya, yang di chat ya. ya yang di chat tadi, Pak. Saya baca dulu. Yesus Kristus mencontohkan apa arti cinta. Oleh karena itu, bagaimana kita tahu hubungan yang kita jalankan itu membentuk keberhasilan dalam hidup. Karena pasangan itu layaknya partner hebat yang siap menolong kita untuk mencapai kemenangan dalam situasi peperangan. Benar. Betul. Contoh adalah Yesus Kristus. Makanya di presentasi awal saya yang kedua adalah cinta sejati itu, cinta sesungguhnya itu adalah berasal dari Kristus. Kita tidak akan bisa merasakan dan memantulkan lalu dirasakan oleh pasangan kita cinta yang sebenarnya itu kalau tidak ada Kristus dalam hati kita. Oke. Bagaimana kita tahu bahwa pasangan kita itu mendukung kita untuk berhasil? Mari kita lihat Yesus. Pada waktu Yesus bertemu dengan murid-muridnya, atau saya punya pernyataan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya berada dalam situasi sulit, salah satu contohnya adalah pada waktu mereka berada di danau, lalu mereka berada di perahu, lalu ada badai. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menenangkan mereka, bukan memanas-manasi mereka, bukan menakut-nakuti mereka. Nah, salah satu caranya mencari tahu pasangan kita itu adalah pasangan yang sesungguhnya atau tidak adalah pada waktu saya berada dalam situasi terjepit, apakah pasangan saya itu memotivasi saya, memanas-manasi saya, atau meninggalkan saya? Ini salah satu indikasinya. Contoh, ini untuk jenjang yang sudah mau menikah. Contoh, tamat kuliah kan tidak semua anak-anak yang tamat kuliah beruntung langsung dapat pekerjaan, bukan? Nah, pada waktu kita sudah pacaran, saya belum dapat kerja. Bagaimana respon pasangan saya ini? Menyemangati saya untuk cari kerja kah? Atau, udahlah dia belum dapat kerja, tinggalkanlah. Yang mana? Yang mana? Jadi kembali untuk pertanyaan dari Mustika, pernyataan pertama saya setuju bahwa Yesuslah contoh kita. Nah, untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara kita tahu bahwa pasangan hidup kita itu baik. Contohnya tadi, pada waktu kita dalam kondisi terhimpit, terjepit, apa yang teman kita lakukan. Nah, di dalam pelayanan konseling saya, pada waktu berbicara tentang keuangan keluarga, saya selalu katakan ini kepada calon istri
atau calon ibu, saya bilang begini, seorang istri yang baik, dia punya simpanan yang tidak diketahui oleh suaminya. Pada saat suaminya membutuhkan bantuan dana, istrinya akan keluarkan itu. Itu saya sering ajarkan, sering ingatkan mereka. Ya, karena kan memang suami kan memang punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya kan. Tapi kadang ada situasi-situasi sulit dari suami pasangan kita. Nah, bagaimana kita sebagai istri mempersiapkan itukah? Maksudnya mempersiapkan pertolongan dalam situasi sulitkah, atau justru membebani pasangan kita? Saya membaca berita, tapi saya tidak dalami kenapa itu terjadi. Berita begini, setelah selesai hari raya, banyak para istri menggugat cerai suaminya. Penasaran juga saya, loh kok bisa gitu ya? Saya baca artikelnya, tapi saya tidak dalami, baca saja. Rupanya istrinya berharap, bahkan menuntut suaminya bisa memenuhi kebutuhannya, istrinya, pada saat berhari raya. Pakaianlah, mudiklah, dan sebagainya. Mereka lupa bahwa kondisi ekonomi zaman sekarang ini kan lagi sulit. Hanya gara-gara tidak memenuhi, beli baju baru, lalu udahlah kita cerai. Jadi itu yang boleh saya respon dari pertanyaan Mustika Natalia _UNY. UNY ini apa ya? Universitas Negeri Yogyakarta, Pak. Oh, oke, oke, oke. Oke, itu yang boleh saya respon. Makasih. Mungkin dari kalian apakah sudah cukup menjawab, Kak? Oke, makasih juga kepada kalian atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan terakhir dari para jemaat atau teman-teman sekalian. Masa saya lagi yang nanya? Sih kelihatan banget dong. Diwakilkan kali ya. Biasa yang gini-gini malu Tasya mau nanya. nanya itu Tasya. Oh, Tasya, boleh Tasya. Aduh, malu. Lo kok Aduh, malu? Kak. Oke, eh, sangat sahabat bagi kita semua, sangat sahabat Kak. Izin tanya ya. Sebenarnya experience terkait percintaan itu di hidup saya masih terbilang ini ya, newbie. Karena saya malu banget sumpah. Maaf ya Kak. Jadi pada saat saya bukan memutuskan sih, saya tuh tipenya saya nggak memilih untuk berpacaran di usia saya saat ini. Namun entah kenapa Tuhan itu memberikan saya terus-menerus itu kayak orang-orang yang datang dengan tipe yang sama gitu loh Pak Pendeta. Kak, maksudnya. Jadi tipe yang sama itu maksudnya apa? Mungkin contohnya gimana ya? Contohnya itu kayak dia adalah anak dia apa ya? Dia tuh tipenya tuh ya aduh gimana ya? Pokoknya tuh dia bisa dibilang kependetaan. Nah, kependetaan. Dan saya tuh selalu apa ya, mendapatkan atau didekatin sama orang-orang yang tipenya itu. Padahal dari diri saya, maksudnya saya nggak tahu ya Tuhan itu bermaksud seperti apa. Namun selalu apa ya, iramanya atau ritmenya tuh seperti itu terus gitu loh Pak Pendeta. Dan apakah itu adalah apa ya, maksud Tuhan, atau mungkin itu cuman ya selingan saja gitu loh Pak Pendeta. Gitu sih pertanyaan saya. Selingan ya. Jadi Oke, saya oke. bingung. Makasih. Terima Pak kasih. Pendeta. Ya, Ica ya, Ica panggilannya ya, Ica.
Sebelum saya respon, saya mau nanya, udah berapa kali peristiwa itu terjadi? Ih, malu. Eh, em, Bukan orang yang sama kan? Bukan orang yang sama kan? Kan orang yang sama, kan orang yang Ya. sama. Sekitaran dua, iya dua, dua, Oke, sekitaran dua ya. oke, 2 Aduh, kali ya. malu. Lalu pada waktu eh, dia berada di dekat Ica, gimana perasaan Ica? Nggak Acap, nyaman atau nyaman? Ya, acap ternyata. kurang-kurang dengar Ac- gimana? Aca, Oh, bukan Aca, Aca, Ica. sorry, Aca, sorry, sorry, Aca, Aca. Gimana perasaan Aca? Nggak Eh, nyaman kah atau nyaman? untuk perasaan sih, kok ini jadi konseling? Perasaannya, perasaannya sih em, di hubungan itu ya so so far sih nyaman sih Pak Pendeta. Cuman mungkin dari pihaknya dia ya. Bukankah kita pacaran untuk cari perasaan nyaman? Iya Terus Pak Pendeta. kalau udah nyaman kok dilepaskan? Oh, bukan, 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 bukan untuk meyakinkan, menggiring Aca untuk menerima dia, bukan itu poinnya, bukannya, bukan. Kebetulan Aca, saya presentasi ini di kamar, istri saya ada di sebelah sana. Ya. Waktu saya dekatin dia bilang gini sama saya. Salah satu kalimatnya adalah, aku tidak suka sama pendeta. Lalu saya bilang, oke, nggak apa-apa. Tapi percayalah, sekali waktu, kamu pasti suka sama saya. Dan terbukti, dia jadi istri saya sekarang kan, ibu dari anak saya. Kedua, waktu kami pacaran, banyak orang yang tidak mendukung, terutama ibu-ibu. Setelah saya cari tahu, loh kok banyak yang nggak ngedukung, apalagi ibu-ibu. Rupanya dari antara ibu-ibu yang tidak mendukung ini punya anak gadis. Oh, rupanya apa nggak didukung biar saya jadi sama anak apa? Anak gadisnya. Kan kira-kira begitu. Nah, cara mereka tidak mendukung kami pacaran, dibilang begini, Pak Pendeta, si Anu, pacarmu itu nggak bisa khotbah, nggak bisa cerita anak-anak, di gereja pun datang dan pulang. Hanya itu aja. Lalu saya bilang, tahu jawaban saya apa? Saya bukan mencari pendeta perempuan, tapi saya cari istri dan ibu dari anak-anak saya. Loh iya, saya kan bukan cari pendeta perempuan. Saya cari istri, saya bilang. Loh memang pendeta mau istri yang bagaimana? Saya senang istri yang satu, tidak aktif di gereja. Kedua, cukup jaga anak saya. Sudah, urusan gereja itu urusan saya. Itu prinsip saya, kan gitu. Jadi Aca, kalau orang muda katakan kode keras itu Aca. Loh, make sense kan? Bukankah kita cari pasangan itu yang membuat kita nyaman? Nah, ini sudah datang yang nyaman kok dilepaskan gitu. Jadi nyari apa gitu. Sama seperti eh, ini mulai tanya saya punya Bere nih Berliando. Mungkin dia segen kalau ngomong karena biasa pertanyaan saya adalah pacarmu siapa? Benar Berliando? Benar kan? Benar kan? Ya, Pacarmu benar siapa? tuh. Kalau dibilang ini agamanya apa? Saya langsung gitu. Saya bukan kepo tapi saya concern sama itu. Nah, sering obrolan teman-teman orang muda itu gini. Saya tanya, itu temanmu? Iya. Udahlah nikah aja. Itu aja pacaran sama itu. Saya bilang, nggak enak Pak Pen. Udah kenal dari lama. Udah kayak saudara. Oh, gitu ya gitu. Oke, oke, oke. Lalu sekali waktu ketemu lagi. Temennya beda. Saya bilang, itu temanmu? Iya. Ya udah itu aja pacarmu. Nggak enak Pak Pen. Baru kenal. Lah, kenal lama nggak enak. Baru kenal nggak enak. Jadi enaknya yang mana?
Mereka, oh Pak Ferry, loh kan kita yang membingungkan diri kita sendiri kan? Itu maksud saya. Jadi kalau memang nyaman, lanjutkan gitu. Dan pastikan kepada beliau itu, ngomong-ngomong dia gembala di mana ya pendeta itu? Biar saya cari tahu. Masih Aduh, Pak mahasiswa Jangan-jangan orang Sumatera lagi ya? di Unai, mahasiswa di Unai Pak Pendeta. Ya, masih di Unai dia. Kak, astaga. Maaf ya, Pak Pendeta. Enggak. Maksud saya gini, kalau memang Aca sudah nyaman, oke, langkah selanjutnya adalah pastikan saya bukan perempuan yang aktif di gereja loh. Kamu mau sama saya seperti ini? Mudah-mudahan jawaban dia itu seperti yang jawaban saya. Saya cari istri dan cari ibu untuk anak-anak saya, bukan cari pendeta perempuan. Mudah-mudahan jawabannya begitu. Intinya adalah, loh kan kita cari yang nyaman. Ngapain yang nyaman ditinggalkan? Kan kira-kira. Boleh, Aca? Ya, baik Pak Pendeta. Terima kasih atas jawabannya. Nanti saya cari tahu siapa orangnya itu. Iya, Mustika, makasih juga ya. Memang bertumbuh bersama bertumbuh dalam kesusahan juga berjalan bersama. Harus saling support. Oke. Ini kalau ngobrol gini seru nih. Panjang pertanyaan. Ada lagi ntar pertanyaan baru lagi. Sepertinya kita cukupkan dulu Pak Pendeta. Nanti kalau dibahas tentang konsultasi cinta ini sampai pagi juga bisa. Betul. Baiklah, saya mewakili dari seluruh jemaat dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Master Guide Bapak Pendeta David Panjaitan atas berkat dan firman yang telah disampaikan, khususnya konsultasi cinta gratis pada malam ini. Ucapan terima kasih selanjutnya akan disampaikan oleh Master Guide Bapak Pendeta Yusak Subagianto kepada Master Guide Bapak Pendeta Yusak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, ini teman tim PA dulu ini. Iya, suaranya kurang kedengeran, Pak Pendeta. Mohon maaf Pak Pendeta Yusak, suaranya masih belum terdengar. Belum, Pak. Kedengaran tapi sangat kecil Pak Pendeta. Eh, Putus-putus Pak Pendeta, maaf. Sudah lebih lumayan Pak Pendeta.
partisipasinya sebagai pembicara dalam kelas umum akademik dengan tema cinta yang berjudul Aku dan Cintaku yang telah disampaikan pada hari Jumat 25 April 2025 melalui media Zoom yang akan sasaran sangat Jakarta. Kami Fernando dari dan kami dari Susanto. Terima kasih kepada pendeta kebanyakan Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih banyak kepada Master Guide Pendeta Yusak yang sudah mengucapkan penyampaian ucapan terima kasih perwakilan dari Semangat. Untuk akhir dari acara kebaktian ini, mari kita tutup dengan menaikkan lagu pujian dan lagu Sia nomor 168, Kita Memiliki Pengharapan. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus. Dalam sabdanya yang kudus, sekarang tiba waktunya semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah. Haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Kita bersatu di dalam Tuhan, bersatu dalam kasih-Nya, mengasihi pada semua insan yang rindukan kasih Tuhan. Segera langit terbuka, Kristus jemput umat-Nya, seluruh alam memuji. Haleluya, Dia Raja. Iman, harapan, dan kasih Tuhan dalam Kristus dipadukan. Amin. Dan menutup seluruh rangkaian ibadah malam Sabat ini, mari kita bersama-sama masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Master Guide Andreas. Kepada Master Guide Andreas, waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih ya Tuhan, berkat menyertai kami dalam kebaktian kami malam hari ini ya Tuhan. Kami ucap syukur atas berkat-berkat pengetahuan yang disampaikan oleh Master Guide David Panjaitan ya Tuhan. Biarlah itu menjadikan
kekuatan, pengetahuan, dan bekal bagi kehidupan anak-anak muda kami ya Tuhan, sehingga itu menjadikan mereka berjalan seturut kehendak-Mu ya Tuhan, dan tetap penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat Pendeta David Panjaitan, sekeluarga ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai mereka dalam kehidupannya, dalam pelayanannya ya Tuhan, Engkau menuntun agar setiap pelayanannya ya Tuhan menjadikan berkat bagi orang-orang di sekitarnya ya Tuhan. Berkati keluarga masyarakat David Panjaitan juga dengan kesehatan, sukacita, dan kelancaran setiap atas mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kami, para jemaat Immanuel Casagrande, dan juga peserta kebaktian hari ini ya Tuhan, biarlah berkat-berkat yang sudah dibagikan juga menjadikan kami semua lebih mengetahui tentang kasih setiamu dan tentang pengetahuan tentang diri kami dalam mengarungi berhubungan dengan orang-orang yang kami kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa dalam kegiatan kami malam hari ini, dalam istirahat kami malam hari ini, biarlah Engkau memberikan berkat kami dalam istirahat kami, tidur yang nyenyak, dan besok dapat bangun kembali, dan untuk persiapan berbakti memuji nama-Mu dengan penuh sukacita, dan kami juga berdoa untuk mendapatkan berkat besok ya Tuhan dalam berbaktian, lindungi kami sehingga kami berkenan menghadap kehadirat-Mu untuk berbakti di hari Sabat besok dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Ampunkanlah dosa kesalahan kami ya Tuhan, sempurnakan doa ini, semua ini kami serahkan dan doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Master Gad Andreas yang sudah memimpin dalam doa penutup ini. Puji Tuhan, malam Sabat ini berjalan dengan hikmat dan berkat. Sekali lagi, saya mewakili jemaat dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada Master Gad, Pendeta David Panjaitan, yang sudah membawakan materi yang begitu indah dan konsultasi cinta yang sangat enak banget untuk diikuti remaja Genzi ini. Baiklah, sebelum kita menutup acara kita, saya mengundang para jemaat dan teman-teman agar dapat on cam, agar kita dapat foto bersama. Sekali lagi, saya mengundang para jemaat dan teman-teman saya, teman-teman kita, agar dapat on cam, agar kita dapat foto bersama. Baik, hitungan ketiga, cheese. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi, cheese. Baik, terima kasih atas seluruh teman-teman dan jemaat yang sudah berpartisipasi dalam acara Sabat ini. Semoga dapat menguatkan iman kita dan dapat kembali bertumbuh dan mengharapkan cinta yang sejati. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya pamit undur diri, Gracia Marcella Barota Barat. Shalom dan selamat malam.